netizen sepertinya lebih oposisi daripada Anies Baswedan dan lebih progresif daripada Anies Baswedan yang mengusung jargon perubahan. Dan sepertinya Anies Baswedan tidak layak untuk mencalonkan presiden sebagai representasi dari oposisi. Karena kenapa? Ya karena dia tidak berani mengkritik penguasa. Apakah ini karena faktor Nasdem yang masih berada di lingkaran kekuasaan, atau memang Nasdem setengah hati mengusung Anies Baswedan sehingga mengikatnya agar tidak mengkritik keras apa yang dilakukan atau segala kebijakan yang diterapkan oleh Pak Jokowi, atau bagaimana? Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman, sampai detik ini pembicaraan soal Capres dan Cawapres terus menghangat. Bahkan baru-baru ini calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrat, yaitu ketua umumnya sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkritik keras pemerintahan Jokowi, mulai dari kebijakannya soal pembangunan, terus kemudian tidak pro dengan Wong Cilik dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa selama ini Demokrat itu memang memposisikan diri sebagai oposisi, dan itu sudah pas karena posisinya sebagai oposisi, sehingga wajar kalau kemudian Agus Harimurti mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Capres yang diusung oleh oposisi, yaitu Capres dari Nasdem, Anies Rashid Baswedan. Nasdem sendiri kalau kita baca di berbagai media itu sudah melakukan koalisi dengan PKS dan Demokrat. Lah, koalisi dengan dua partai ini secara tidak langsung menempatkan Nasdem sebagai partai yang mengusung oposisi, yang mengusung Anies sebagai calon dari representasi oposisi, karena di sana ada Demokrat dan PKS. Tapi sayangnya sampai detik ini Anies ini tidak berani untuk melakukan kritik kepada pemerintahan Jokowi, dan terlalu bertele-tele menggunakan bahasa yang tidak jelas entah kemana arahnya. Harusnya dia sebagai calon yang diusung oleh oposisi, dia harus bisa mempresentasikan bahwa dia itu calon yang diusung oleh oposisi. Jadi ini akan memperkuat kelompok-kelompok yang selama ini berada di garis kritik atau pengkritik Pak Jokowi. Dia akan semakin mempertegas dirinya untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi sampai detik ini sepertinya Anies ini tidak berani, atau memang dia tidak punya jiwa fighting ya untuk melakukan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Apakah dia memang karakternya demikian ya, atau memang Anies sendiri tidak akan dicalonkan oleh Nasdem, atau memang Nasdem sendiri yang tidak berani untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Jadi setengah-setengah. Jadi seolah-olah posisi Anies sebagai representasi dari oposisi itu tidak jelas. Padahal tagline-nya itu tegas, yaitu perubahan, koalisi perubahan. Harusnya Anies ini berani mengkritik, berani melempar kritikan pedas kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang ini banyak hal yang memang harus dikritik oleh Anies, seperti halnya kasus atau dugaan transaksi janggal yang diungkap oleh Mahfud MD 300 triliun. Bayangkan, kalau dulu kasus Bank Senturi hanya sekian triliun, ini kasusnya 300 triliun. Dan DPR diam saja. Ini harusnya diambil alih oleh Anies untuk mengkritik sedemikian rupa. Oposisi sepertinya PKS diam saja. Nah, Demokrat ini yang hanya memprestasikan sebagai oposisi ketika kemarin AHY melakukan pidato politik. AHY mengkritik keras. Nah, Anies ini ngapain gitu loh? Sepertinya netizen itu lebih perubahan daripada Anies.
Kalau oposisi masih seperti ini, maka seterusnya di pemerintahan itu tidak akan ada oposisi, tidak akan balance antara oposisi dengan eksekutif. Harusnya antara pemerintah dengan oposisi itu harus balance. Jadi pemerintah itu ada yang mengkritik, ada yang mengevaluasi. Kalau kemudian semuanya menjadi satu, ya kekuasaan absolut itu cenderung korup. Yang saya tahu demikian. Jadi kalau kemudian tidak ada oposisi tidak kuat, lantas siapa yang akan melakukan koreksi? Siapa yang akan melakukan kritik? Nah, sejauh ini Anies tidak jelas jenis kelaminnya. Ini apakah memang caranya Nasdem berkampanye itu demikian, hanya sebatas safari politik kesana kemari, memperlihatkan di media sosial bahwa Anies diikuti oleh orang banyak. Setiap kali kampanye safari politik selalu masyarakat mengikutinya berbondong-bondong. Apakah hanya sebatas demikian? Tapi sejauh ini berdasarkan hasil polling ya, hasil survei, Anies justru semakin merosot, elektabilitasnya semakin merosot. Dia sudah berada di nomor 3 yang sebelumnya berada di nomor 2. Yang nomor 1 tentu Ganjar, nomor 2 Prabowo, terus kemudian nomor 3 Anies Rashid Baswedan. Ya karena memang demikian, Anies tidak berani mengkritik, dia tidak berani merepresentasikan dirinya sebagai oposisi. Kalau memang Anies tidak berani, kemudian Nasdem tidak berani, tidak factor, sebaiknya jangan mencalonkan Anies, atau sebaiknya jangan berkoalisi dengan partai oposisi PKS dan Demokrat. Nasdem tetap saja berada di jalur koalisi atau lingkaran pemerintahan. Jadi jangan mengusung Anies tinggalkan saja, ngusung Prabowo kayak ngusung Ridwan Kamil kayak atau ngusung Ganjar. Itu lebih pas bagi Nasdem yang tidak berani mengkritik ya. Sebelumnya memang saya akui Surya Paloh sempat mengkritik, hanya sebatas ya tidak pedas lah. Kritikannya sebatas bahwasanya kekuasaan sudah dikuasai oleh penguasa. Tapi ini kurang tajam. Saya rasa Nasdem khawatir mungkin ya. Dia takut karena sejumlah kadernya masih ada di pemerintahan sebagai menteri. Kalau kemudian mengkritik pedas, ya mungkin khawatir menterinya akan direshuffle. Kalau kemudian tidak berani berpuasa, tidak berani mengkritik kekuasaan, khawatir kehilangan jabatan kadernya, sebaiknya jangan memposisikan diri sebagai oposisi. Tinggalkan Anies, biarkan oposisi itu semakin melemah. Ya Nasdem sebaiknya berteman dengan kelompok-kelompok yang sudah berkuasa, PDIP, partai penguasa, Golkar, terus kemudian Gerindra. Sebaiknya Nasdem ini ya menarik diri saja dari koalisi perubahan itu, kemudian meninggalkan Anies. Biarkan koalisi perubahan mencari partai lain yang mau berkoalisi agar mengusung partai oposisinya yang lebih berani untuk mengkritik pemerintahan. Tidak seperti sekarang, Anies hanya sebatas safari politik, terus kemudian kampanye tidak jelas, tidak berani mengkritik. Ini semakin menjengkelkan gitu. Karena kenapa? Oposisi semakin tidak kuat, justru kelompok penguasa yang sepertinya bakal berkuasa lagi, dan oposisi semakin jatuh lagi. Roda pemerintahan seperti Jokowi ini tidak berimbang. Karena kenapa? Ya oposisi hanya sebatas cari muka saja, tidak berani mengkritik tegas gitu. Kemudian menggunakan cara apapun. Beda ketika misalkan PDIP dulu dia berada di oposisi, dia berani mengkritik kemudian sampai turun ke jalan demonstrasi. Kita masih ingat gaya Puan Maharani menangis karena BBM naik gitu ya.
Hasto teriak Rieke Diah Pitaloka itu turun ke jalan, dan Megawati juga keluar-keluar kemana-mana. Katanya pemerintah atau rezim tidak pro kepada wong cilik. Ya dia benar-benar memposisikan diri sebagai oposisi. Dia berani mengkritik hingga turun ke jalan. Tapi sekarang oposisi itu telah mati. Demokrat yang berani keluar-keluar, berani mengkritik. Ya AHY kemarin itu saja, sebelumnya ya kurang tegas, suaranya kurang begitu didengar. Apalagi PKS tidak jelas. Nasdem juga sekarang yang koalisi dengan kelompok oposisi semakin tidak berani, semakin tenggelam kelompok oposisi. Ya sebaiknya kalau seperti itu tidak perlu diadakan oposisi saja. Semuanya larut menjadi satu, kemudian mengusung satu calon presiden dan wakil presidennya melawan kotak kosong. Kalau memang semuanya tidak berani untuk memposisikan diri sebagai oposisi. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.